Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali di Bahasa Indonesia TV di dalam materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang ini adalah dalam presentasi di Webex Meeting VCT Jabar 2020 bersama Sigit Pamungkas, SPD. Saya adalah pembina jurnalistik dari SMA Negeri 5 Cirebon yang akan memaparkan materi tentang fotografi jurnalistik. Maka dari itu, simak selanjutnya apa yang akan kita paparkan dan kita akan bahas bersama-sama, yaitu mengenai fotografi jurnalistik. Oke, kita mulai. Fotografi berasal dari bahasa Yunan, ya, yang memiliki pengertian fotos adalah cahaya, kemudian grafos adalah menggambar atau melukis. Jadi ada kesimpulan sederhana, yaitu adalah fotografi adalah menggambar atau melukis dengan media cahaya, gitu ya. Sekali lagi, disimak baik-baik bahwa fotografi adalah menggambar atau melukis dengan media cahaya. Nah, di sini sudah dijelaskan ada jenis-jenis kamera foto. Ya, yang pertama ada kamera analog atau istilahnya adalah kamera manual. Jadi semua fasilitas kendali kamera itu diatur secara manual menggunakan film, begitu ya, dan menunya adalah analog. Kemudian kalau kamera digital semi otomatis itu sudah menggunakan fitur otomatis, tetapi bisa diatur sebagian menggunakan manual oleh pemotretnya. Nah, ini yang terakhir adalah jenis kamera otomatis penuh. Ini adalah semua fasilitas pengendali kameranya diatur otomatis oleh si pemotretnya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kamera otomatis penuh itu istilahnya, kalau yang saat ini kita kenal ya adalah misalkan kamera jenis mirrorless begitu ya. Nah, ini adalah salah satu kamera otomatis penuh. Nah, perbedaannya sangat mendasar. Ketika otomatis penuh, di sini kita tidak usah atau tidak terlalu kesulitan dalam mengatur uh, fokus dari objek potretan kita. Kalau analog dan otomatis kita harus mengatur sesuai dengan tingkat kefokusan gitu ya agar hasil lebih maksimal. Jadi ada tiga perlu diketahui. Yang pertama adalah kamera analog, digital semi otomatis, dan juga kamera otomatis secara penuh gitu ya. Nah, kemudian prinsip dasar dari fotografi jurnalistik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada foto penunjang berita dan juga foto lepas. Nah, ketika tadi kita sudah membahas tentang sekilas tentang fotografi. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana proses dan teknik-teknik memproduksi foto sebagai suatu karya jurnalistik. Nah, karena sekarang misalkan kita bicara dengan jurnalistik, berarti nanti akan ada media penunjangnya itu adalah fotografi. Begitu ya. Jadi nanti penunjang suatu pemberitaan adalah jelas menggunakan teknik fotografi yang baik, begitu ya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita bisa teliti bersama-sama dari kalimat ini bahwa fotografi bukan segalanya tentang kamera. Fotografi adalah seni bermain dengan cahaya seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Tanpa adanya cahaya, maka mustahil fotografi itu ada. Begitu ya. Nah, untuk menghasilkan gambar yang bagus harus memiliki visi yang kuat dalam hal melihat, memperhatikan cahayanya, kemudian komposisi dan momen adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam membuat foto yang dikategorikan bagus, begitu ya. Jadi fotografi itu adalah seni, begitu ya. Nah, kita kan terkadang jarang sekali mengatakan bahwa teknik fotografi adalah bagian dari seni, begitu ya. Padahal fotografi adalah juga bagian dari suatu seni. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini diperhatikan dengan terlebih dahulu mengenai teknik memegang kamera. Nah, ini adalah sangat dasar. Bagaimana cara kita untuk memegang kamera dengan baik dan benar? Yang pertama, bagi yang menggunakan kamera DSLR dan kamera saku, begitu ya, ini adalah posisi sikut. Nah, jadi dalam teknik untuk memotret, kita pun harus memiliki
tumpuan siku yang kuat dan benar. Pertama, agar tidak letih. Yang kedua, agar tidak goyang atau patah. Kemudian yang ketiga adalah agar kalian tetap fokus dalam membidik suatu objek. Dan hasilnya tentunya akan baik sehingga tidak menimbulkan ketimpangan waktu. Kalian melihat blur, kemudian diulang lagi, dan sebagainya. Itu tidak akan terjadi lagi. Nah, di sini diperhatikan, di sini ada gambar. Nah, ini secara benar lihat posisi sikunya, tumpuannya, dan ini adalah posisi yang salah. Dia tidak menumpu sikutnya sehingga nanti hasilnya tidak maksimal dan juga nanti akan mudah lelah. Kemudian untuk posisi kaki, ini adalah memasang kuda-kuda, kemudian yang beri tanda silang ini adalah yang salah. Dia tidak memasang kuda-kuda dalam teknik fotografi, stand fotografi. Nah, kemudian ini menggunakan kaki sebagai tumpuan congkoknya sehingga kalian lebih fokus dalam membidik. Kemudian di sini ada misalkan kalian menemui objek, kalian bisa menyandarkan diri kalian ke tembok, misalkan ya seperti ini atau ke dinding, begitu ya. Agar apa? Agar kalian ada tumpuan. Ya, begitu ya, ini ada tumpuan, kemudian ini pun ada tumpuan. Sehingga cara mengambil kameranya, cara mengambil potret dari bidikan kamera itu lebih maksimal hasilnya. Nah, ini misalkan kalian ingin mengambil angle dari bawah begitu ya, bisa frog A dan lain sebagainya, nanti itu akan dijelaskan. Nah, ini bagaimana penggambarannya, ilustrasinya seperti ini, visualisasinya. Kemudian ini ya, dengan teknik memegang kamera yang baik dan benar, maka bisa diminimalisir hasil foto yang kurang memuaskan. Contohnya hasil foto yang menjadi goyang atau shake begitu ya, foto yang kurang tajam atau blur. Di sini kita akan bagaimana cara kamera yang sering kita anggap benar padahal itu salah. Nah, ini dilihat. Ini tidak ada tumpuan sama sekali. Nah, kalau ini seperti bukan seorang fotografer, ini seperti seorang biduan dangdut pantura ya, sedang ingin joget ngebor gitu ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada tumpuan. Nah, ini akan menghasilkan ketidaknyamanan dalam anatomi tubuh kita sehingga kita akan menjadi blur dan hasilnya tentunya sangat amat tidak memuaskan. Kemudian di sini tidak ada tumpuan siku. Nah, ini kita perhatikan. Ini yang sering mungkin digunakan oleh teman-teman semua ketika ingin membidik menggunakan kamera handphone, misalkan. Nah, sejatinya menggunakan kamera handphone pun harus sesuai dengan kaidah yang tadi setelah diberikan. Kita harus ada tumpuan sehingga hasilnya maksimal dan lebih akurat. Nah, ini yang sering kita praktekkan. Padahal hasil fotonya sangat ambiar. Dilihat teman-teman semuanya. Yang pertama, ini tidak ada tumpuannya. Nah, yang ini pun sama tidak ada tumpuannya. Kemudian yang ini sudah ada tumpuannya. Kenapa? Ini bagus. Karena dia sudah menyiku kamera itu sehingga kamera itu tertuju fokusnya dengan benar. Nah, ini apa lagi? Nah, ini pun salah. Cara kuda-kudanya salah, cara jongkoknya juga salah. Jadi otomatis akan menghasilkan kualitas foto yang kurang bagus. Nah, ini ya. Jadi apa yang perlu diperlukan untuk memotret? Yang pertama pastinya adalah kamera ya. Di sini bisa kamera SLR, kamera mirrorless tadi, kemudian kamera saku atau handphone atau smartphone gawai dari teman-teman semua, kemudian bahkan jam tangan kamera. Kalau perlu tambahan silakan menggunakan flash, tripod, monopod dan sebagainya atau stabilizer. Tentu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mencari suatu momen ya, momentum dalam bidikan kita itu adalah yang paling utama. Nah, sudut pandang ya, kalau kita bicara sudut pandang, angle itu kita bisa mengelompokkan angle menjadi 5. Begitu ya, foto yang berbeda-beda pula, begitu ya. Ada A view begitu ya, ini bisa perhatikan agar lebih mudahnya ada yang lebih gampang kita cerna, nanti akan saya bagikan gambar atau fotonya. Ya ini contoh ya, ini adalah A view, jadi sejajar pandangan mata. Kita bisa lihat bagaimana foto ini sudah berbicara, memiliki jiwa, dan dia sudah sejajar pandangan kita mata. Seperti seakan kita melihat kejadian itu sendiri. Padahal ini adalah sebuah foto ilustrasi kecelakaan lalu lintas. Jadi fotografi dan media jurnalistiknya itu hadir. Jurnalistiknya di mana? Kita gunakan konsep berita 5W1H. Apa, di mana, kapan, bagaimana, dan sebagainya. Kita sudah berbicara dengan ini. Apa berita ini? Menceritakan apa? Kemudian kapan, di mana, dan kenapa bisa terjadi? Ini sudah berbicara. Jadi fotografi jurnalistik itu pun ada suatu kesinambungan. Nah, ini adalah low angle. Jadi bagaimana low angle ini berbicara
foto tersebut berbicara menggunakan media fotografi jurnalistik. Contohnya adalah ini. Nah, ini ya, suatu bidikan. Nah, ini misalkan ada suatu kasus yang ingin menjadi fokusnya adalah bagaimana ini misalkan sebuah busur panah mungkin ada kejadian apa atau ini adalah mungkin ledakan ya, bahan peledak apa begitu. Nah, ini yang menjadi fokus adalah ini, bukan bapak yang di belakangnya. Maka dari itu adalah low angle. Kita bisa menggunakan frekuensi dari low angle sehingga menghasilkan foto yang sangat menarik tentunya. Nah, ini adalah high angle, jadi memotret dari atas begitu ya. Nah, ini ya, ini adalah jadi kita melihat bagaimana titik fokusnya adalah dari atas, jadi adalah high angle. Jadi ingat ya, sudah berapa tadi? Ada high angle, ada low angle, ada eye view, begitu ya. Dan ada bird eye atau pandangan burung. Nah, ini seperti ini, bird eye. Jadi kita seperti menggunakan drone ya saat ini. Jadi menangkap visualisasi objek itu dari atas, begitu ya. Nah, kemudian ada frog A atau pandangan katak. Di sini bisa dibaca pengertiannya. Jadi pengambilan ini menggunakan tiarap begitu ya, bisa menggunakan hasilnya lebih bagus. Jadi menggunakan pandangan katak. Nah, ini contohnya. Nah, contoh frog A atau pandangan katak. Jadi kita sejajar bidikan kamera kita dan juga posisi gerak kita frog A. Jadi fokusnya adalah ke gasingnya kan. Jadi kita bagaimana perputaran gasingnya itu kita foto menggunakan frog A bisa dengan tiarap begitu ya. Nah, kemudian kesalahan yang paling sering dilakukan oleh kita sebagai kru atau wartawan pada saat memotret adalah pertama, belum memahami alat yang dipakai. Jadi kita harus memahami dulu bagaimana cara alat itu bekerja, bagaimana cara untuk mengatur transmisinya, kemudian kesulitan memotret objek yang akan diabadikan. Nah, ini tentunya ada kesinambungan oleh pernyataan yang pertama, karena belum memahami, maka dari itu terjadi kesulitan. Kemudian menganggap remeh, bahkan cenderung mengabaikan pesan. Jadi yang kalian foto hanya foto-foto jepret-jepret saja, tetapi tidak paham bahwa apa isi yang akan di blow up, apa yang akan diceritakan, dinarasikan dalam fotografi itu. Kemudian banyak sekali yang hanya sekali jepret sehingga tidak puas bagi pembaca. Pembaca itu ingin memiliki kesinambungan dalam membacanya sehingga harus ada kejelasan antara fotografi dan jurnalistiknya. Kemudian tidak sesuai antara foto dan keterangan gambar. Nah, ini terkadang kalian itu kan begitu teman-teman ya, kadang kita buat caption fotonya apa, captionnya tidak nyambung begitu ya. Nah, ini jangan ada lagi karena kita harus mengetahui konsep 5W1H. Nah, ini contoh kesalahan foto yang pertama. Di sini kita tidak paham apa maksud dari berita ini. Siapa yang menjadi pelakunya, pelaku apa dan lain sebagainya. Di sini juga mungkin ada bapak polisinya, tetapi tidak menggunakan seragam kan. Nah, di sini kita tidak masih abu-abu, kita tidak tahu mana yang menjadi pelakunya. Walaupun di sini kita tahu yang babak belur adalah misalkan yang menggunakan baju oranye ini, ya, oranye ini dan juga ini. Tapi ini seakan merangkul. Nah, merangkul ini definisinya apa? Nah, ini juga kan perlu banyak sekali penafsirannya. Jadi agar tidak timbul penafsiran yang ganda, ini kita harus teliti. Nah, ini objek terlalu kecil. Yang menjadi objek adalah pembicara ini, bapak ini. Kemudian bagaimana spanduk ini berbicara bahwa ada seminar pendidikan implementasi kurikulum 2013. Tetapi pengambilannya terlalu jauh sehingga objek itu terlalu kecil dan fokusnya itu tidak jelas. Ya, maka dari itu ini harus perlu dievaluasi bagaimana jangan menganggap objeknya terlalu kecil. Kemudian ini tidak jelas maksud dan tujuannya. Maksudnya apa? Ya, tidak jelas maksudnya apa. Kemudian di sini masih ada tersisa motor-motor di sini yang juga terbawa, titik fokusnya tidak ada. Dan ini tidak jelas maksud dan tujuannya. Nah, ini yang sering mungkin dialami oleh teman-teman semua. Foto kurang fokus atau blur. Bagaimana caranya? Kita perhatikan bahwa setiap momen itu tidak akan pernah terjadi dua kali. Bagaimana misalkan seorang wartawan itu harus mengambil bidikan yang mana itu adalah tragedi kerusuhan, yang kerusuhan itu mengakibatkan massa itu sangat membludak banyak dan momen-momen itu terjadi hanya saat itu tentunya. Ya, kita harus perlu meminimalisir kesalahan itu dengan banyak membidik sehingga kita paham mana yang bagus dan kurang begitu ya. Nah, ini fokus dan blur ini sering banyak terjadi kesalahan. Maka dari itu konsep di awal bagaimana cara memegang kamera, teori-teori tadi diperhatikan dengan maksimal. Nah, ini ya juga, perhatikan fokus ke pencahayaan. Bagaimana kita, apakah sudah mengatur, apakah kita perlu tambahan blitz, dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu kita media, begitu ya. Kemudian ini misalkan mengambil angle merokok. Ya, ini jadi titik fokusnya kan tentu asapnya. Bukan si wanita ini ataupun rokoknya. Nah, ini adalah bagaimana teknik ini adalah seni cahaya ya. Ini berfilm monoton misalkan ya. Di sini dijelaskan bagaimana
kita ketika memblow out suatu profil ya, profil picture seorang tokoh atau orang yang akan diwawancarai, tidak menjadi titik fokus. Dia sedang menceritakan apa? Apakah rautan mimik wajahnya menceritakan apa? Nah, ini kan juga harus berbicara supaya agar menimbulkan bahwa persepsi masyarakat dalam jurnalistik itu pun hadir, begitu ya. Uh, ini ya contoh-contoh foto jurnalistik. Nah, ini contohnya ya. Ada spot news ya bisa diperhatikan, kemudian ada evaluasi korban longsor Gunung Kuda, kemudian ada nah ini titik kebakaran, bagaimana mengambil dari jendela. Nah, ini juga sangat fotogenik, bagus, rapih dan juga pencahayaannya bagus, angle-nya juga baik. Kemudian demo rusunawa ini kita melihat bahwa ada ketegangan di sini, mereka sudah berbicara dan bagus sekali pengambilannya. Nah, ini misalkan tentang perampokan bagaimana seorang inafis polisi ini sedang mengambil bahan untuk diidentifikasi. Mungkin general news, kemudian sosialisasi. Nah, ini bagus karena pokok dari pengambilan medianya bagus. Kemudian ini tentang konser, ini juga bagus sekali. Bagaimana pencahayaan dan juga titik fokus para pemain dan juga vokalisnya itu jelas. Kemudian ini misalkan sedang ada pelatihan dokter cilik juga bagus ya. Nah, ini bagaimana foto profil itu berbicara dan juga dia dapat memvisualisasikan apa yang mungkin menjadi beritanya. Nah, ini misalkan dari Pak Nasruddin, Wali Kota Cirebon, dia misalkan sedang menggambarkan apa. Dari kelihatan dari wajahnya, berarti nanti akan ada berita narasi yang hadir di bawahnya sesuai dengan gambar tersebut. Nah, ini sosial kehidupan masyarakat, kehidupan nelayan, seni dan budaya, konser tadi, ilmu dan teknologi, sport olahraga, off-road. Nah, inti dari fotografi jurnalistik, teman-teman jurnalistik harus paham. Yang pertama adalah harus menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca, mencakup unsur 5W, what, where, when, who, why, and how. Apa, di mana, kapan, bagaimana, kenapa, dan juga bagaimana ya. Kemudian foto dengan kata-kata, keterangan gambar atau lebih dikenal dengan istilah caption. Nah, perlu caption terdiri dari nama pemotret, judul foto, dan isi penjelasan foto. Begitu ya. Nah, ini adalah tips dan trik memotret. Yang pertama adalah pahami dulu kamera yang Anda pakai, jenis apa, bagaimana cara menggunakannya, operasionalnya bagaimana, kemudian bersihkan lensa kamera dan jendela bidik, kemudian memilih dan memilah objek yang akan kita foto, mana yang akan kita jadikan pelengkap berita, kemudian perbanyak memotret dalam suatu peristiwa momen dengan berbagai sudut pandang, kemudian biasakan setelah memotret langsung mentransfer ke dalam folder Anda sekaligus membuat caption. Nah, ini jadi kalian menggunakan misalkan SD card dari kamera langsung dipindahkan, atau sekarang menggunakan otomatis gunakan aplikasi. Jadi tinggal pindahkan, kemudian sudah menggunakan handphone, kalian bisa bagikan ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian membuat caption disesuaikan dengan penyajian fotonya. Sarana terakhir, yang pertama adalah rawat kamera Anda baik-baik, kemudian jangan disimpan terlalu lama di dalam tas kamera karena menimbulkan jamur. Karena masalah lensa ini adalah masalah pokok ya dari seorang fotografer. Kemudian beri udara pada kamera Anda, hindari kamera Anda terciprat air larut, minyak atau semprotan air langsung, kemudian tekun belati agar hasil karya Anda menjadi lebih maksimal. Kemudian tidak ada yang tidak mungkin kecuali Anda malas, tidak memahami ilmunya, dan sok pintar padahal hasil tidak maksimal. Baik, itu adalah poin-poin yang sudah kita bahas mengenai fotografi jurnalistik. Ya, fotografi jurnalistik. Silakan yang ingin ada pertanyaan berikan di kolom komentar. Kalau kalian suka beri like ya. Kemudian komentar apa yang ingin kalian sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi dunia fotografi jurnalistik, bagi para jurnalis-jurnalis sekolah, para yang mencintai teknik fotografi dan jurnalistik. Saya Sigit Pamungkas dari Bahasa Indonesia TV. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Bahasa Indonesia TV, media pembelajaran bahasa Indonesia, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.